Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami sungguh melimpah dengan rasa syukur dan berterima kasih buat nafas dan kehidupan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan menjalaninya. Sebelum kami menjalaninya, berkati firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dari ayat-ayat yang kita sudah dengarkan tadi, yang saya bacakan, kita akan berbicara tentang mengalami Allah secara pribadi. Mengalami Allah secara pribadi berarti melihat dan merasakan sendiri bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi, bukan karena mendengar dari orang lain atau kata orang lain, tetapi kita sendiri yang mengalaminya, kita sendiri yang melihat, kita sendiri yang merasakannya. Tentu kita semuanya sebagai orang percaya, kita tidak mau pengalaman itu hanya pengalaman orang saja, hanya karena mendengar orang saja, tetapi kita mau mengalaminya sendiri. Bahkan orang bisa mendengar, kita mengalaminya sendiri. Jadi Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang bukan hanya kita kenal dan dari apa yang kita lihat, tetapi Dia juga Allah yang bisa kita rasakan dan kita bisa saksikannya melalui orang lain atau melalui diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu bukan hanya dilihat oleh orang lain, dirasakan, disaksikan oleh orang lain saja, tetapi Dia juga bisa kita lihat, bisa kita alami, kita rasakan sendiri juga. Jadi hari ini kita mau belajar secara pribadi melalui kehidupan daripada Ayub. Ayub menjadi contoh bagi kita bahwa Allah bukan saja dikenal dan didengar, dipercaya, dirasakan melalui orang lain saja, tetapi ia juga bisa dialami oleh diri kita sendiri, dialami oleh Daud sendiri, oleh Ayub sendiri. Jadi ayat-ayat yang kita tadi dengarkan, yang saya bacakan, yang baru saja kita dengarkan dan saya bacakan saat itu berbicara, berisi tentang pernyataan dan keyakinan Ayub akan adanya Tuhan, Tuhan Allah yang hidup. Bahkan dikatakan di sini setelah tubuhnya pun hancur, dia percaya bahwa dia akan mengalami Allah, dia akan melihat Allah, dia percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup itu akan dia lihat. Jadi Ayub menyatakan bahwa ia akan melihat Allah secara langsung, ia akan mengalami Allah secara langsung, bukan karena apa kata orang, tetapi bukan karena apa yang dilihat orang, tetapi karena dia melihat sendiri, dia mengalaminya secara langsung. Itulah yang dikatakan tadi kan dalam Ayub pasal 19 ayat 26. Dia berkata di sana, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Jadi dalam keadaan, dalam situasi apapun, saya harus melihat Allah, saya harus mengalami Allah. Dan ini dia nyatakan yang dalam lebih sungguh lagi dalam ayat yang ke-27 tadi dalam Ayub pasal 19. Dia katakan di sana, yang aku sendiri melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Begitu dalamnya keinginan daripada Ayub, kerinduan daripada Ayub untuk bukan hanya mendengar apa kata orang tentang Allah, apa yang dilihat orang tentang Allah, apa yang dialami orang-orang di sekitarnya tentang Allah, tetapi dia sendiri juga memiliki hati yang rindu, hati yang mendalam. Untuk apa? Untuk melihat Allah, untuk mengalami Allah secara langsung melalui kehidupannya. Jadi keyakinan akan mengalami Tuhan, Allah yang hidup ini, itu menjadi sumber pengharapan bagi kehidupan Ayub. Jadi Ayub sangat percaya bahwa ia mengenal dan percaya kepada Allah bukan hanya karena pengalaman orang lain, karena apa kata orang, tetapi dia rindu mengalaminya, dia rindu melihatnya sendiri. Itulah sebabnya Ayub mengatakan, aku sendiri akan melihat Allah memihak kepadaku.
Jadi itu bicara pengalaman. Mungkin dia dengar dari orang-orang bagaimana Allah telah berpihak kepada mereka ketika mereka mengalami pergumulan, persoalan, penderitaan, dan Allah berpihak kepada mereka. Dan ketika Allah berpihak pada mereka, Tuhan Allah melepaskan mereka dari pergumulan, persoalan, penderitaan mereka. Dan Ayub tidak cukup merasa tidak cukup bahwa itu dia dengar dari orang lain saja, tetapi dia pun ingin mengalami bahwa Allah berpihak kepadanya di tengah pergumulan dan persoalannya. Dia katakan, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Jadi inilah kerinduan yang sangat mendalam dari Ayub yang rindu melihat Allah dan mengalami Allah sendiri lewat kehidupannya sendiri. Dan akhirnya kalau kita lihat Bapak Ibu sendiri ya, kalau kita lihat pengalaman ya dari kisah kehidupan Ayub, akhirnya kita semua tahu bagaimana akhir dari kehidupannya setelah apa? Setelah Allah memulihkan kehidupan Ayub. Allah mengembalikan hartanya, dikatakan di sini dikembalikan itu 2 kali lipat karena ketekunan dan kesetiaan Ayub mengikut Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan itu Allah yang hidup, dan pada akhirnya Ayub mengalami Allah sendiri seperti yang tertulis kalau kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Di sana dengan jelas dikatakan Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dulu sebelum dia mengalami berbagai penderitaan, pergumulan, persoalan, dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan karena dia dengar dan dia lihat apa yang dialami oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain, dia alami orang lain. Dan dia juga sekarang dia benar-benar ketika dia mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan yang dia hadapi, dia sendiri menyaksikan Tuhan. Dia sendiri mengalami bagaimana pembelaan Tuhan atas hidupnya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar ya dari kisah dan pengalaman hidup Ayub. Ya, dari kisah pengalaman hidup Ayub kita bisa belajar ya, bagaimana dia rindu mengalami Tuhan. Rindu mengalami Tuhan bukan karena apa kata orang, apa yang dilihat orang, apa yang dialami orang, tetapi dia sendiri rindu mengalami Tuhan berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dialami. Tetapi saya saat ini sebagai hamba Tuhan, kita semuanya orang percaya, mari kita belajar hari ini untuk mengalami Tuhan secara langsung, secara pribadi, bukan hanya apa kata orang, apa yang dilihat orang, apa yang dirasakan orang. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, dia juga mau kita mengalami sama seperti yang dialami Ayub, dan sama seperti yang dialami Ayub kita bisa menyaksikannya bahwa kita juga mengalaminya sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, supaya kami belajar untuk mengalami Tuhan sendiri berdasarkan pengalaman kami sendiri, bukan berdasarkan apa kata orang, apa yang dilihat orang, apa yang dialami orang lain. Tetapi kami pun mau belajar untuk mengalami Tuhan sendiri. Kami mau belajar untuk melihat Tuhan sendiri berkarya dalam kehidupan kami, karena kami memiliki Tuhan yang hidup dan dia berkarya melalui hidup kami. Ajar kami sepanjang hari ini Tuhan untuk mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Kuatkan kami untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, karena dengan begitu maka perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan akan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.